usianya sudah 20 bulan. 28 bulan. Berdasarkan dari semua desa itu ada yang tahu stunting, pernah dengar, ada yang sama sekali belum tahu apa itu stunting gitu loh. Ketika kita datang, kita tanya, beberapa tahu stunting itu ya pendek. Beberapa keluarga yang kita datangi ya itu tidak tahu sama sekali. Nah ini sama Bu, larva cacing berjalan ke tenggorokan. Gimana nggak serius ketika stunting itu terjadi pada suatu generasi, dengan 1% aja penurunan tinggi badan, menurut Bank Dunia itu produktivitas ekonomi itu turun 1,4%. Itu di Asia maupun di Afrika. Itu masalah yang cukup serius gitu, bukan tidak serius. Ini menyangkut masa depan suatu negara, menyangkut generasi suatu bangsa. Membangun fisik ini gampang. Kalau jalannya hancur 10 kilo, saya beri waktu setahun atau 2 tahun pasti selesai. Nah, membangun seperti ini mental, non fisik seperti ini perlu waktu dan tidak bisa kita ukur dengan anggaran. Ini kembali kepada keseriusan dan kesadaran juga. Saya tidak mau masyarakat saya nanti katakanlah tidak cerdas, tidak sehat, tidak sesuai pertumbuhan. Saya mau masyarakat saya juga akan maju, tidak kalah dengan kabupaten kota yang lain. Tujuan kami kemari itu untuk menindaklanjuti program pemerintah tentang stunting. Stunting itu artinya pendek. Jadi yang masuk pendek atau sangat pendek. Sesuai dengan standar dari Badan Kesehatan Dunia. Ya, jadi stunting itu biasanya terjadi karena anak-anaknya kurang asupan makanan sehingga pertumbuhannya terganggu. Tetapi dalam waktu yang sudah sangat lama, biasanya sampai 1000 hari, itu bisa menyebabkan stunting. 1000 hari itu sejak hamil. Jadi ketika dihitung sejak ibunya hamil, itu harus diberikan asupan gizi supaya nanti anak-anaknya sewaktu lahir tidak pendek. Tino sudah sekolah belum? 86 pas. Sudah. Kalau di Suci Sinarmas kita rutin memberikan berupa edukasi ke masyarakat. Tidak hanya hal tentang stunting. Kita sudah melakukan hal-hal yang lain. Misalnya sikat gigi, cuci tangan, bakti sosial katarak dan sebagainya. Tapi karena stunting ini adalah program nasional, kita harus bersama-sama memberantas stunting. Makanya Suci Sinarmas tergerak. Jadi untuk memetakan daerah-daerah mana aja yang sangat berpotensi stunting. Jadi dimulai dengan pemetaan. Jadi kita memetakan, kita minta informasi ke puskesmas setempat, walaupun ada perbedaan antara instansi. Nah, itu tidak menjadi tidak menyurutkan semangat kita. Kita cari data, kita datang, kita kumpulkan masyarakatnya, kita ukur, kita timbang, kita cari yang stunting, kita kunjungi ke rumah-rumah, kita berikan edukasi. Apa itu stunting? Kakinya rapat, Pak Adi. Kakinya rapat, Pak Adi. Dia baru dibilang normal ketika segini, Bu. Nah, kalau di atas sini lagi, itu lebih bagus lagi, atau 93. Nah, ini lebih bagus. Jadi masyarakat harus mengetahui dulu apa itu stunting, baru kita berbicara mengenai intervensinya. Itu kadang-kadang mereka tuh tidak sadar bahwa mereka tuh sudah punya anak yang stunting. Nah, ketika mereka tidak mengenal, bagaimana kita mau mengajak mereka? Jadi harus tahu dulu, mereka tuh harus kita edukasi, stunting itu apa, efeknya kemana terhadap anak mereka yang stunting. Telur, tempe, tahu. Oh gitu, telur ada.
Oh, tiap hari ada. Kalau nggak ada. Nah, jadi penyuluhan-penyuluhan tentang stunting yang harus kita galakkan supaya semua tuh tahu bahwa stunting itu sekarang menjadi program nasional. Jadi program pemerintah untuk mengatasi stunting. Jadi di sini ya Pak Kades kita ketemu 11. Tetapi berdasarkan pengukuran terakhir 10. Yang satu sudah bagus. Nesya, Emily ternyata bagus. Di mana? Di belakang. Ketika kita berbicara stunting, tidak bisa hanya dari satu faktor. Karena dia melibatkan multifaktor. Dan kadang-kadang itu harus dikerjakan secara lintas sektoral. Jadi berdasarkan identifikasi kita kemarin ke Lemedak, ternyata ada yang ekonominya secara finansial lebih bagus, tidak dikatakan miskin, mereka punya rumah yang bagus, ternyata terdapat stunting. Yang kedua, faktor apakah dia sadar untuk memeriksakan kehamilannya. Nah, ketika faktor itu terlalaikan, maka akan berpotensi menjadi stunting. Sementara kalau dari yang sebelumnya, mereka tinggal di pinggiran sungai. Kita berpikir bahwa kebutuhan mereka akan protein dari ikan itu mencukupin. Nah, ternyata ada faktor lain, bahwa si bapak punya anak yang banyak, sampai 12, 3 orang meninggal. Nah, anak-anaknya itu dirawat oleh sang kakak yang berumur 16 tahun dengan tingkat pendidikan kelas 5 sekolah dasar. Nah, dia merawat 4 orang adiknya. Jadi si bapak pergi nelayan, si ibunya bekerja, terus adik-adiknya dia yang rawat. Nah, yang kedua, mereka belum mempunyai MCK. Jadi kalau mereka mau mandi, mau cuci, mau kakus, itu ke sungai. Artinya sanitasi juga berperan. Faktor ekonomi juga berperan. Faktor pendidikan, pengetahuan juga berperan. Jadi tidak bisa kita hanya menjustifikasi faktor ekonomi saja. Tidak, semua berperan dalam hal stunting. Dan menyelesaikannya juga harus dari banyak instansi yang terkait. Tidak bisa hanya mengharapkan kesehatan aja. Ini hanya gizi aja. Tidak bisa. Sanitasi juga perlu, gitu. Faktor ekonomi juga perlu. Istilah stunting itu Bapak tahu? Nggak tahu. Kurang tahu. Kurang tahu. Tapi kalau anak lahir dengan tubuh yang pendek tahu. Dan di desa juga nggak pernah ada himbauan gitu. Dari pihak kesehatan juga nggak pernah dikasih informasi. Dan kasih informasi. Jadi saya pikir kalau kita bicara masalah stunting, ini kan sudah menjadi prioritas nasional. Nah, kemudian kami selaku kepala daerah juga punya target, punya sasaran dan tujuan yang menyangkut prestise kinerja pemerintah. Habis gas. Sejak umur berapa waktu diperiksakan ke bidan? Sejak dia umur setahun lebih. Setahun lebih. Dan sama bidan dikasih tahu bahwa anak ibu stunting nih gitu. Enggak. Kurang dengar saya. Oh. Nah, dia kurang kasih informasi. Kurang kasih informasi. Ibu tahu bahayanya stunting, nanti anak lahir stunting itu tahu nggak? Resikonya anak nanti kalau udah dewasa ketika dia lahirnya stunting, ibu tahu resikonya? Belum tahu juga. Nggak pernah ada yang ngasih tahu informasi itu ya? Saya jarang aktif. Posyandunya. Nggak pernah ke posyandu itu?
Nah, kita lihat pemerintah sekarang ini sudah menekan angka stuntingnya di atas 30, di bawah 30%. Nah, sementara artinya Kapuas Hulu ini masih 31,3. Nah, artinya kami tentu ditekan juga oleh pemerintah daerah. Kemudian ini ada kaitannya juga dengan reward ya, katakanlah seperti dana insentif daerah. Nah, apabila capaian kinerja ini tidak tercapai, maka dana insentif daerah ini juga mungkin tidak akan dapat. Nah, kalau ditanya serius, ketika ini saya selaku kepala daerah, ini menyangkut prestasi dan capaian kinerja saya. Nah, selama ini alhamdulillah kita sudah melakukan pertama penataan dan pemetaan, terutama kecamatan-kecamatan dan desa yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu. Nah, hasil dari pendataan maupun pemetaan itu, 23 kecamatan ini, ada 4 kecamatan yang katakanlah tadi hasilnya cukup tinggi. Salah satu itu adalah Kecamatan Selimbau, kedua Kecamatan Bunuk Hilir, ketiga Jongkong, dan keempat nih Embaloh. Nah, satu halnya di pertanyaan kami, ini daerah-daerah yang memang punya potensi ikan yang cukup besar. Artinya kalau kita bicara gizi protein, ini daerah yang sumber protein sebenarnya. Jadi di sini sudah sering ada penjulukan tentang stunting. Pernah ada dari kadar pemberdayaan manusia. Kalau untuk stunting yang terdeteksi 1 orang yang usianya 25 bulan. Di sini dari info dari Puskesmas Tua Abang sih keseluruhan, bukan hanya Bian, itu 60%. Mereka mengukur ada 15 balita, 7 laki, 8 perempuan, yang sangat pendek ada 2, yang pendek ada 7. Nah, jadi dari hasil pemetaan dan pendataan kita itu, 4 kecamatan itu, nah kemudian 16 desa, kita turun langsung ke lapangan. Nah, jadi ini yang masih kita pantas, kemudian target kita insya Allah 2020 ini nanti kita di bawah 30 atau 29,5% ya. Kalau saya berpikir gini, kita bicara fakta dan realita ya. Nah, artinya kalau fakta ini ada, kan tidak mungkin kita bantah. Nah, maka saya selalu minta data-data yang betul-betul akurat. 1, 2, 3, baru 3. Data itu ada di NCK atau di desa ada. Nah, saya pikir kalau kita bicara masalah data sekarang ini saya kunci itu kan data. Kalau kita bicara apapun persoalan baik stunting maupun apa saja, pasti data ini kita satukan persepsi. Jangan nanti berbeda lain ini kita minta satu. Yang kedua, apakah data ini sudah objektif? Saya selalu tanya seperti itu. Jangan nanti saya bekerja setengah mati gara-gara OPD atau teknis yang di bawah kurang lengkap data ini jadi sia-sia. Oh, 140. 137,3. Oke. Dana ini kan cukup besar. Pasti pemerintah mengucurkan dana ini ada sasaran, ada tujuan, dan ada capaian. Nah, dari capaian artinya tidak ada lagi hal-hal terjadi seperti ini. Oh, jadi Bapak air minum dari tong? Tong itu isinya dari air hujan? Oh, jadi minum air hujan, terus diapain? Dimasak? Oh gitu. Jadi buat susunya juga pakai air hujan? Sakitnya apa sering? Demam. Terus? Batuk. Karena memang selama ini belum ada sosialisasi stunting dari dari puskesmas juga belum ada. Terus kemarin memang ada dari desa, cuma itu untuk ke kader-kader sosialisasinya. Dan di posyandu pun belum diadakan sosialisasi juga ke ibu balitanya, belum ada. Kalau akses saya rasa tidak terlalu jauh. Memang belum ada ini sosialisasi dari puskesmas atau dari tenaga kesehatan, memang belum ada. Luas Kapuas Hulu ini Jawa Barat gabung sama Banten bawa seluas Kapuas Hulu. Nah, kemudian kalau kita bicara anggaran, tentu kita tidak mampu ini tanpa dukungan oleh pihak lain. Tentulah tadi Sinarmas. Nah, Sinarmas salah satu tadi yang di ini ya,
pam sismas itu ya. Nantinya salah satu juga kendala kita mau lihat apa penyebab stuntingnya, apakah air, minumnya. Nah ini ada kelompok kita bangun pam sismas ini. Nah kita menyiapkan lahan, ini kerjasama dengan pihak ketiga, Sinarmas katakanlah. Kita sudah ada Porda nomor 15 tahun 2014, terutama tentang pemberian air susu eksklusif. Sudah ada kita lakukan. Nah kemudian ada Pobop 73 tahun 2019 tentang penurunan stunting. Ada, sudah lengkap semua. Ada nomor 1, Perbuat nomor 1 tahun 2019 tentang rencana aksi. Jadi ini sudah kita siapkan semua. Nantinya katakanlah pada tugas, baik medis maupun yang lain itu tidak bisa main-main lagi. Nah, saya sudah selalu bicara yang sudah telanjur sudah. Tapi ke depan tidak ada lagi. Jadi apa hubungannya cacingan dengan stunting atau pendek gitu. Jadi cacing itu masuk ke usus, dia mengambil darah dan makanan kita dari usus. Jadi apa yang kita makan berbagi sama cacing. Ya, stunting di Indonesia itu dari tahun 2018 sekitar 30,8%, ke 2019 ada penurunan 27,67%, artinya ada penurunan sekitar 3,1%. Dan program ini akan terus digalakkan oleh pemerintah dengan target tahun 2024 kita harus di bawah standar WHO 20%. Jadi Indonesia akan mengarah ke 19% di tahun 2024. Nah, resiko yang dihadapi Indonesia itu 1 dari 3 anak adalah stunting, kalau sekitar 30%. Dan ini kita bayangkan sepertiga generasi Indonesia itu stunting. Efeknya apa? Nah, ketika anak-anak stunting itu berdasarkan penelitian akan mempunyai risiko penurunan kecerdasan. Penurunan kecerdasan tentu akan berdampak pada penurunan daya saing. Dan anak-anak yang stunting itu biasanya mempunyai tingkat pendidikan yang rendah dan nanti di dunia kerja kecenderungan untuk mendapatkan pendapatan yang lebih rendah. Dan ini nanti akan ke depannya bisa menjadi beban bagi negara dalam tanda kutip. Artinya sekarang ibu keluarga juga merasakan kalau keberadaan MCK sangat berguna ya. Kita tidak lagi membuang air sembarangan. Kalau di Desa Mantan itu kami melakukan intervensinya sebenarnya random, walaupun memang ada kasus-kasus stunting. Nah, kami mencoba di sana itu memetakan sebenarnya kenapa ada kasus stunting yang diinformasikan melalui Yayasan Buddha Seci Jakarta. Kita diajak di sana ada data stunting. Waktu itu memang kita bukan mengkategorikan dia berdasarkan jumlah terbanyak stunting, tetapi apa yang bisa kita berikan ketika di desa terdekat kita ada kasus stunting. Jadi kita tuh sepertinya yuk berbuat ke yang terdekat dulu sebelum kita mencoba untuk tempat yang jauh. Jadi desa itu diambil karena kita merasa bahwa desa itu adalah bagian dari wilayah kita. Kalau kita melihat kondisi sebenarnya dari Desa Mantan, program-program sosial itu sudah berjalan di sana. Program pemipaan air bersih sebelum-sebelumnya sudah ada. Tetapi kalau kita lihat masih ada stunting. Kalau kita melihat masyarakatnya belum menjadikan bahwa hidup sehat, pola makan, pola gizi yang seimbang itu sebagai sesuatu yang harus diperhatikan. Mereka hidup ya berjalan saja gitu loh. Berjalan ya bagaimana bisa hidup ya sudah begitu saja gitu.
kalau hasil kunjungan kita tidak semua bahwa stunting itu berkorelasi dari kemiskinan. Kalau yang kita jalani ada juga sih yang secara ekonomi mampu ternyata stunting gitu. Faktor pengetahuan, faktor lingkungan itu bisa membuat mereka terpapar stunting. Secara ekonomi ya mereka mampu, tetapi bagaimana dengan habit kebiasaan mereka gitu. Dan secara penelitian memang banyak yang faktor non ekonomi, dia minimal 81,5. Kalau sampai 88 lebih bagus. Batas terendah 78,1, dia 75,5. Jadi dia sangat pendek. Relawan, kita sudah memetakan beberapa desa, dan salah satu desa itu ternyata nomor 3 angka stuntingnya tertinggi di kecamatan. Nah, kita sudah datang tadi. Nah, mulanya mungkin akan ada penolakan. Oh, di sini tidak ada stunting. Setelah kita bawa data dari kecamatan, di sini ada stunting berdasarkan pengukuran, gitu. Nah, kita lakukan pengukuran kembali, kita identifikasi, kita kunjungi rumahnya, kita ikutin pola hidupnya, bagaimana dia berinteraksi dengan masyarakat, apa yang dia lakukan di dalam rumah. Setelah itu baru kita melakukan tindakan. Gitu. Jadi actionnya berdasarkan apa yang kita temui. Apa yang sudah dilakukan Seci di Desa Mantan belum tentu bisa diduplikasi ke daerah yang lain. Itu semua tergantung identifikasi kira-kira penyebab apa yang menyebabkan masyarakat di suatu desa itu terdapat stunting. Ketika stunting ada di sekitar kita, berarti sama aja dengan generasi di sekitar kita juga bakalan hilang gitu. Artinya 30% akan terjadi stunting, sehingga generasi-generasi di sekitar kita itu akan mempunyai intelijensia yang menurun. Jangan sampai bangsa Indonesia kehilangan generasinya.